Halo semuanya, aku Nathanae Karani Marcella dari Antropologi Sosial Universitas Diponegoro mau membahas tentang tarian tradisional yang berasal dari Solo. Pertama-tama, kota Surakarta atau biasa juga disebut Solo adalah wilayah otonom dengan status kota di bawah Provinsi Jateng. Di sini kita dapat menjumpai Keraton Surakarta Hadiningrat. Untuk setiap nama bangunan maupun upacara, bentuk bangunan maupun benda-benda upacara, letak bangunan hingga prosesi upacara dalam keraton memiliki makna atau arti filosofi masing-masing. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kasunanan Surakarta yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti istana atau Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Walaupun Kasunanan Surakarta Hadiningrat tersebut secara resmi telah menjadi bagian negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal Sri Sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Bahkan, keraton saat ini juga merupakan salah satu objek wisata utama di kota Surakarta. Salah satu tarian yang akrab dengan keraton adalah tari Bedoyo Ketawang. Tarian ini adalah sebuah tarian kebesaran yang hanya dipertunjukkan ketika penobatan serta kenaikan tahta raja. Nama Bedoyo Ketawang sendiri berasal dari kata bedoyo yang berarti penari wanita di istana. Sedangkan ketawang berarti langit, identik dengan sesuatu yang tinggi, keluhuran, dan kemuliaan. Tari Bedoyo Ketawang menjadi tarian sakral yang suci karena menyangkut ketuhanan, di mana segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tarian ini bermula saat Sultan Agung memerintah Kesultanan Mataram dari tahun 1613 hingga 1645. Suatu ketika Sultan Agung melakukan ritual meditasi. Sultan Agung dikejutkan oleh suara dengung yang datang dari langit. Kemudian beliau memanggil pengawalnya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Karena kejadian ini, Sultan Agung dipercaya diilhami tarian Bedoyo Ketawang. Namun, ada teori lain yang menyebutkan bahwa Sultan Agung bertemu Ratu Kencanasari atau Kanjeng Ratu Kidul dalam pertapaannya, dan menjadi sahabat yang kemudian menjadi pelopor tarian tersebut. Bedoyo Ketawang merupakan suatu tarian yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan, karena tarian ini hanya ditarikan untuk sesuatu yang khusus dan dalam sesuatu yang sangat resmi. Tari Bedoyo Ketawang menggambarkan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram. Semuanya diwujudkan dalam gerak-gerik tangan serta seluruh bagian tubuh, cara memegang sonder, dan lain sebagainya. Semua kata-kata yang tercantum dalam tembang atau lagu yang mengiringi tarian menunjukkan gambaran curahan asmara Kanjeng Ratu Kidul kepada sang raja. Menurut kepercayaan masyarakat, setiap tari Bedoyo Ketawang ini dipertunjukkan, maka dipercaya Kanjeng Ratu Kidul akan hadir dalam upacara dan ikut menari sebagai penari ke-10. Tari Bedoyo Ketawang ini dibawakan oleh 9 penari. Dalam mitologi Jawa, 9 penari Bedoyo Ketawang menggambarkan 9 arah mata angin yang dikuasai oleh 9 dewa yang disebut dengan Nawa Songo. Dan sebagai tarian sakral, ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh penarinya. Syarat utama adalah penarinya harus seorang gadis suci dan tidak sedang haid. Jika sedang haid, maka penari tetap diperbolehkan menari dengan syarat harus meminta izin kepada Kanjeng Ratu Kidul dengan dilakukannya caos dadar di panggung Sangga Buwono Keraton Surakarta. Syarat selanjutnya yaitu suci secara batiniah. Hal ini dilakukan dengan cara berpuasa selama beberapa hari menjelang pergelaran. Kesucian para penari benar-benar diperhatikan karena konon kabarnya Kanjeng Ratu Kidul akan datang menghampiri para penari yang gerakannya masih salah. Kemudian, kostum yang digunakan oleh penari Bedoyo Ketawang adalah dodot ageng atau yang juga dikenal dengan basahan. Biasanya digunakan oleh pengantin wanita Jawa.
Penari juga menggunakan gelung bokor mengkurap, yaitu gelungan yang berukuran lebih besar daripada gelungan gaya Yogyakarta. Selain itu, penari mengenakan berbagai aksesoris perhiasan antara lain centung, garuda mungkur, sisir jeram seajar, mentul cunduk, dan tiba dodo. Kostum penari Bedoyo Ketawang sangat mirip dengan gaun pengantin Jawa dan sebagian besar berwarna hijau, yang menunjukkan bahwa Bedoyo Ketawang adalah tarian yang menggambarkan kisah cinta Kanjeng Ratu Kidul dan Raja Mataram. Kemudian untuk gending atau musik yang dipakai untuk mengiringi Bedoyo Ketawang disebut gending ketawang gede yang bernada pelok. Seperti tarian pada umumnya, musik berasal dari gamelan yang membawakan gending, terdiri dari 5 jenis yaitu ketuk, kenong, kendang, gong, dan kemana. Saat mengiringi langkah penari mundur ke dalam Ageng Prabasuyoso, gamelan akan memainkan alat musik iringan berupa rebab, gender, gambang, dan suling. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan suasana. Nah, jadi itu yang bisa aku sampaikan tentang tarian tradisional yang berasal dari Solo. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.